Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bunda PAUD Kota Surabaya, Ibu Rini Irdiani, Sarjana Farmasi Apoteker. Yang saya hormati pimpinan Ketua DPRD Kota Surabaya, pimpinan DPRD yang hari ini diwakili Bu Reni, matur nuwun Bu Reni atas rawuhnya. Yang saya hormati Kepala Pak PAUD Regional 2 Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Pak Sekda, para asisten Kepala OPD Kota Surabaya yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, matur nuwun Pak. Seluruh camat dan lurah sekota Surabaya, para Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan sekota Surabaya, dan seluruh hadirin yang berbahagia pada hari ini, yang mohon maaf mungkin kelewatan yang tidak saya sebutkan, karena lewat sambutan ini harus disebut satu-satu untuk menghormati, tapi kadang-kadang gak hafal, artinya kelewatan apa mana sing nulis gak pas ini. Tambah kelewatan semua. Ngapunten yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sampai dengan hari ini jenengan kalih kula diparingi kuat, diparingi nikmat sehingga kita dapat menghadiri acara acara pengukuhan kelompok kerja Bunda PAUD Kota Surabaya dan kecamatan maupun kelurahan. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta istrinya, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai dengan yaumil akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, hari ini dilantik atau dikukuhkan pengurus Bunda PAUD, baik tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan. Insya Allah sing dilantik ya podo, bojone camat, bojone lurah. Kalau itu camatnya dan lurahnya perempuan, maka sekaligus dilantik sebagai Bunda PAUD, rangkep sama PKK. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, seharusnya PKK wis dicekel ambek lurah, PKK-nya dipegang oleh camat, Bunda PAUD-nya dipegang oleh lurah, Bunda PAUD-nya dipegang oleh camat. Seharusnya tidak ada lagi di Surabaya ini bayi stunting, tidak ada lagi di Surabaya ini orang yang susah, tidak ada lagi di Surabaya ini wong sing kekurangan. Karena jabatan dan amanah ini diberikan Gusti Allah kepada kita, wabil khusus kepada Bunda PAUD dan bunda-bunda PKK. Ikut dinas ambek Gusti Allah tanggal sakmene dadi Bunda PAUD, tanggal sekian jadi bunda-bunda PKK. Karena saya itu berharap hanya satu kepada jenengan semuanya. Jenengan harus bisa menggerakkan, sekali lagi harus bisa menggerakkan yang paling maksimal di daerah wilayahnya masing-masing jenengan semuanya. Jangan sampai kita ketinggalan data, jangan sampai kita tidak bisa tahu lagi. Kalau sampai itu terjadi di kota Surabaya, maka kita ini akan jadi sia-sia. Karena jenengan kali kulon ini menjabat, saya jabatan wali kota, jenengan jabat sebagai struktural, mulai sekda, camat, lurah, asisten, staf ahli wali kota. Semuanya hanya satu tujuannya, untuk membahagiakan umat kota Surabaya, bukan untuk mencari panggung, bukan untuk menjadi orang yang terbaik satu sama lain di antara kita. Karena saya mohon nanti Bunda PAUD ini tugasnya ampun sampai PKK, gerakan kader PKK, gerakan yang ada di kampung-kampung dan wilayah, cari sopo ono arek, terutama yang masyarakat berpenghasilan rendah, yang umurnya masuk ke dalam PAUD, tarik biar masuk, biar bisa ikut ke dalam PAUD yang kita adakan. Ono cinta kok Pak biayari, ono bayari. Itu kalau MBR dibiayai pemerintah kota Surabaya. Mumpung ono Pak Sekda karo DPRD, dipindah direvisi.
Karena apa? Anak usia dini itu adalah usia emas. Lek wis gede didandani koyo kula kali jenengan. Oh, insyaallah dandanane wangel, Pak. Bendino didandani wis wah aku jarine ngene, awak dhewe iki biyen blajare ngene. Wis apa meneh pendidikan dhukur kabeh, dikowandani wis kalau angel-angel. Tapi kalau sejak kecil diberikan pengertian terkait dengan cara hidup yang benar, cara berkeluarga yang benar, tidak ada persaingan, gak ono sikut-sikutan, itu tenang anaknya. Dan yang terpenting adalah anak-anak kita dengan adanya PAUD ini maka memiliki akhlakul karimah. Karena percuma jadi pemimpin di kemudian hari, percuma kalau kita ini jadi orang yang hebat di kemudian hari tapi kita tidak memiliki akhlakul karimah. Isine seudon tok, isine ngerasani tok. Makanya hari ini saya berharap pada Bunda PAUD, tolong gerakkan usia emas ini, tolong cari, karena jenengan juga kader PKK-nya itu suruh nyari di kampung-kampung yang ada anak-anak usia dini yang bisa masuk ke PAUD, yang mereka adalah masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah, tawarkan tarif untuk masuk ke dalam PAUD. Ajarkan mereka cara hidup yang benar, ajarkan mereka akhlakul karimah, ajarkan mereka selalu dalam jiwanya penuh gotong royong dan disiplin. Insya Allah mereka akan jadi pemimpin masa datang yang akan jadi jauh lebih hebat dari hari ini. Karena kita sebagai pemimpin hari ini itu hanya menyiapkan tempat ini, menyiapkan rumah besar ini, kota Surabaya ini untuk anak-anak kita. Bayangkan kalau kita hari ini sebagai orang tua tidak menyiapkan rumah yang nyaman, rumah yang layak, rumah yang ramah kepada anak, jadi apa anak kita nanti ketika kita sudah meninggal nanti? Yang ada rasa persaingan, yang ada rasa ingin saling menjatuhkan, yang ada rasa ingin menjadi nomor satu. Sudahlah, gak wayahe saya. Karena kita hanya wajib berusaha. Saya mohon betul kepada Bunda PAUD terus menjalankan tugasnya. Karena hari ini tadi saya baru dapat kabar adik Afi yang kemarin jatuh, pemain nasional itu, yang pernah masuk tim Persebaya dan ikut seleksi nasional PSSI itu, yang sakit terus tidak dibawa ke rumah sakit, baru kemarin berapa hari dibawa ke rumah sakit Suwandi, hari ini saya dapat kabar meninggal dunia. Mohon doanya. Ini apa? Ini pembelajaran buat kita. Berapa tahun dia dirawat di rumah, berapa bulan, tapi tidak ada satupun kita yang bisa mengajak mereka, meyakinkan mereka untuk berobat ke rumah sakit. Iki dusone sopo? Dusone wali kota, ambil dusone pejabat struktural, camat dan lurah yang ada di kota Surabaya. Kan hari ini kita belum bisa merubah apa yang kita sombongkan hari ini. Tidak ada yang kita sombongkan. Hari ini kita hanya bisa melihat, mereka meninggal, adik kita meninggal dunia, anak kita meninggal dunia, tapi karena kita terlambat membawa ke rumah sakitnya. Jadi saya berharap Pak Camat, Pak Lurah, Bu Camat dan Bu Lurah, tugas jenengan harus turun ke bawah ya ini. Karena saya takut betul ketika kita meninggal dunia kelak, ada warga kita yang meninggal ditanya, "Abe Gusti Allah, Pak Camat awak muru, ndak ru saya." Tiba-tiba meninggal karena sakit, karena kurangnya pengetahuan dia tidak mau dibawa rumah sakit, tapi kita tidak pernah mau menjelaskan. Kalau gak iso, camate ngomong ke atas, ke sekdanya. Di situ sekda harus turun, nyampaikan, ngajak, merubah. Jadi mulai hari ini saya titip lagi kepada Bunda PAUD. Saya yakin jenengan adalah orang-orang yang hebat. Jenengan adalah orang-orang yang pilihan. Semoga dengan dikukuhkannya Bunda PAUD Kota Surabaya, Bunda PAUD Kecamatan dan tingkat kelurahan, maka tidak ada lagi anak-anak di Surabaya yang tidak bisa mengenyam pendidikan secara layak. Tidak ada lagi anak-anak usia dini di Kota Surabaya yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang nyaman. Tidak ada lagi di Kota Surabaya ada anak-anak yang merasa Kota Surabaya bukan kota yang ramah.
Meskipun kita menjadi kota metropolitan, tapi selalu saya ingatkan kepada jenengan, Surabaya terlahir dengan rasa gotong royong. Surabaya terlahir dengan rasa persatuan. Itu dibuktikan dengan resolusi jihad Bung Karno untuk merebut kemerdekaan disampaikan ke Kiai Hasyim Asy'ari. Diteriakkannya di mana? Di Surabaya. Karena tahu Surabaya ini adalah kekuatannya gotong royong. Dipekikkannya Allahu Akbar oleh Bung Tomo dengan pertempuran 10 November di Surabaya. Bertarung 6 bulan, 6 jam tidak berhenti, berapa hari tidak berhenti. Akhirnya meninggallah, tewaslah namanya Jenderal Malabi di Surabaya. Itu karena kokohnya orang Surabaya. Karena saya semangat resolusi jihad, semangat pertempuran 10 November saya ingin tancapkan di hatinya para Bunda PAUD, tancapkan di hati para camat dan para lurah di kota Surabaya. Wabil khusus akan saya tancapkan juga dalam hati saya. Perjuangan kita baru mulai. Tahun 2021 kita masih berhenti karena COVID-19. Hari ini kita mau bergerak si ono COVID, tapi kita tidak boleh berhenti untuk menggerakkan ekonomi. Wabil khusus adalah anak-anak usia emas ini harus kita jadikan pemimpin yang hebat di masa akan datang, karena itulah amal jariah kula kalian jenengan ketika menghadap Gusti Allah. Itu yang menjadi amal jariah kita. Selamat bertugas Bunda PAUD. Bunda PAUD ini doanya mustajabah karena surga-surga kita ada di telapak kakinya Bunda PAUD semuanya. Ketika Bunda PAUD ini ikhlas mengajarkan dengan kasih sayang, ketika Bunda PAUD ini ikhlas mengajarkan dengan hati dan dengan zikir dan doanya, insya Allah anak usia dini di kota Surabaya pasti akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang mantap. Saya titip kepada jenengan semuanya, anak usia dini ini bisa berubah karena hebatnya seorang ibu. Tadi kalau saya dengar lagu ini yang terakhir ya, oh Bunda adalah, itu apa? Seorang bunda itu telapak kakinya ada surga. Seorang bunda itu ketika bangun malam menyusui anaknya kata Rasulullah. Ketika bunda itu anaknya sakit, selalu bilang bundanya, kamu tidur dulu nak, cek sehat. Bunda itu gak apa-apa, padahal loro bundanya. Karena bunda itu adalah seorang pembohong. Tidak ada bunda yang jujur dalam hidupnya demi seorang anak. Tidak ada seorang bunda yang mau jujur mengatakan kepada anaknya susahnya. Pasti anaknya diseneng notisi. Nah inilah kenapa doanya seorang bunda sangat mustajabah. Wayai luwe mangan osik nak kilo iwak enak. Lu bunda gak makan, wis mari aku nang mburi mau nang dapur ambek mangan, padahal gak blas. Wong sik kae teko rumah makan, atau sik teko warung dideke. Inilah saya berharap bunda-bunda tolong kerja dengan lisan dan hatinya jenengan dijadikan satu. Tolong setiap gerakan jenengan gerakkan dengan zikir kepada Gusti Allah. Kalau itu agama Kristen dengan keyakinannya, dengan Katolik, Hindu, Buddha dengan keyakinannya, insya Allah membangun Surabaya dengan lisan dan hatinya dengan selalu zikir, maka semua yang akan kita inginkan akan tercapai. Dan amal jariah kita akan selalu tercatat dalam langit ketujuh bahwa jenengan adalah orang-orang yang pernah berbuat kebaikan, bahwa jenengan adalah orang-orang yang bisa merubah dengan hati, pikiran, dan zikir. Itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, sekali lagi selamat bertugas. Tetap semangat meskipun di masa pandemi COVID-19, kita buktikan dan kita yakinkan bahwa Bunda-Bunda PAUD yang dikukuhkan hari ini, Bunda PAUD Kota Surabaya, Bunda PAUD tingkat kecamatan, Bunda PAUD tingkat kelurahan adalah bunda-bunda PAUD yang hebat, adalah bunda-bunda PAUD yang punya semangat untuk merubah anak-anak usia dini menjadi anak-anak yang berkarakter, menjadi anak-anak yang menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Matur nuwun, saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om.